Welcome back di segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor barang konsumen primer, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau dengan kode emiten AMRT yang telah listing di Bursa Efek Indonesia sejak Januari 2009 dengan harga IPO di saat itu adalah sebesar Rp395 per lembar saham. Namun sebelum membahas lebih lanjut, kita cek dulu nih pada perdagangan hari ini saham AMRT bergerak di harga berapa. Ya, untuk AMRT sendiri hari ini terkoreksi 0,77% atau turun sekitar 20 poin berada di level Rp2.570 per lembar saham. Nah, di mana harga saham saat ini sudah berkali lipat daripada harga IPO sebelumnya di harga Rp395 per lembar saham. Ini yang menunjukkan bahwa kinerja AMRT ini cukup baik sehingga pergerakan harga sahamnya juga sudah cukup naik signifikan hingga hari ini. Nah, lalu seperti apa sih bisnis dari AMRT? Ya, untuk bisnisnya bisa dilihat di samping saya ini adalah milik salah satu orang terkaya di Republik Indonesia yaitu Pak Joko Susanto. Jadi kalau kita lihat bisnis ini bergerak di bidang retail di mana ada distribusi eceran dari produk makanan dan untuk mengoperasikannya ini di jaringan minimarket yang berlabel Alfamart. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat berapa banyak sih gerai yang dimiliki dan juga di wilayah mana saja yang sudah beroperasi Alfamart dan juga grupnya. Ya, di samping saya di sini ada data per 2022. Jadi kalau bisa lihat di samping saya ini untuk yang diagram warna kuning sekitar 40,8% ini adalah wilayah Jawa di luar Jabodetabek yang sudah dikuasai oleh Alfamart sendiri dan juga grup Alfamart. Kemudian sekitar 31,7% ini dari luar Jawa, di luar Jawa, dan untuk yang merah ada sekitar 27,5% berada di wilayah Jabodetabek. Nah, kalau kita bergeser ke sampingnya, di sini di mana untuk Alfamart sendiri, grup dari AMRT ini sudah melakukan banyak ekspansi nih. Jadi kalau kita lihat dari 2018 ke tahun 2022, gerainya ini terus naik ya, dan per 2022 gerainya mencapai total 20.798. Jadi kalau yang merah sekitar 16.086 berasal dari gerai reguler, dan yang kuning sekitar 4.712 berasal dari gerai franchise. Jadi untuk gudangnya sendiri juga AMRT sudah beroperasi sekitar 49 gudang yang berada di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat nih, rincian apa saja dari industri landscape tahun 2022 untuk grup Alfamart. Ya, di sini adalah industri landscape di tahun 2022, terutama di sektor retail. Jadi kalau kita lihat di sini sepanjang tahun 2022, Alfamart sendiri sudah melakukan banyak ekspansi atau membuka banyak gerai. Jadi di sini untuk grup Alfamart atau AMRT itu ada Alfamart, kemudian ada Alfamidi, kemudian juga ada Alfamidi Super, Lawson dan juga Dandan. Jadi kalau kita lihat di sini total gerainya ini dari Januari 2022 ke Desember 2022 ini cukup banyak ya ekspansinya untuk Alfamart, kemudian ada Alfamidi, Alfamidi Super, Lawson dan juga Dandan. Meskipun angka tersebut masih di bawah Indomaret yang mencapai 1.605 di sepanjang tahun 2022. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa mengintip bagaimana pertumbuhan laba dari AMRT. Ya, jadi di samping saya di sini ada pertumbuhan laba per kuartal 1 2023. Jadi kalau kita lihat secara laba bersih tahun berjalannya ini meningkat sekitar 14%. Jadi dari kuartal 1 2022 sebesar 688 miliar menjadi 791 miliar. Nah, jadi kenaikan laba bersih ini berasal dari peningkatan pendapatan nih. Kalau kita lihat pendapatannya di sini meningkat dari 22,9 triliun menjadi 26,16 triliun rupiah. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat rincian apa saja sih penjualan yang ada di AMRT. Ya, jadi rincian penjualan atau pendapatannya kalau kita lihat ada sektor makanan dan juga non-makanan. Jadi untuk makanannya sendiri menyumbang sekitar 72% dan untuk non-makanannya sekitar 28%. Jadi untuk makanannya sendiri juga meningkat dari 15,67 triliun menjadi 18,73 triliun pada kuartal 1 2023.
Begitu juga non-foodnya di sini dari 7,23 triliun naik tipis menjadi 7,43 triliun rupiah. Sehingga total penjualan atau pendapatannya meningkat sekitar 14% dari 22,9 triliun menjadi 26,16 triliun rupiah. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa melihat rasio keuangan dari AMRT. Ya, di samping saya ini ada rasio keuangan dari AMRT. Kalau kita lihat secara gross profit marginnya di sini adalah sekitar 21,77%. Jadi sudah di atas 20% ya. Di sini adalah angka selisih dari pendapatan dengan beban pokok pendapatannya. Nah, margin untuk sektor retail ini sudah terbilang cukup baik di atas 20%. Dan untuk return on equity-nya sendiri atau dari segi modalnya yaitu sekitar 26,24%. Ini juga sudah di atas rata-rata dari sektor retail yang dimana dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya AMRT ini sudah melakukannya dengan efisien dan juga cukup baik. Nah, kita bisa bergeser ke bawahnya yaitu ke aset, di mana return on asetnya juga cukup tinggi di atas 4% rata-rata dari industrinya di 8,60%. Sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersihnya juga sudah cukup baik dan juga sudah cukup efisien. Dan kalau kita lihat secara price earning ratio-nya atau secara sektoralnya, memang AMRT ini terbilang cukup mahal berada di per 34,79. Namun kalau kita bergeser ke samping, kita tidak bisa menilai per ini bisa terbilang murah atau mahal, tapi kita harus melihat dulu nih, AMRT ini termasuk growth stock atau tidak. Jadi kalau kita lihat secara earning per share-nya sendiri, jadi IPS dari tahun 2020 ke tahun 2022 ini cukup meningkat ya. Dari tahun 2020 sekitar 24, lalu naik tahun 2021 menjadi 47, di tahun 2022 menjadi 69, dan per kuartal 1 2023 menjadi 75. Jadi menandakan ketika ada peningkatan IPS berarti menandakan kinerja AMRT ini cukup baik karena ada peningkatan dari laba. Dan untuk selanjutnya kita bisa melihat track record dari dividen AMRT. Ya, jadi di sini kalau kita lihat di sini ada 2 slide, di mana slide selanjutnya nanti adalah dari tahun 2009. Jadi tadi di mana untuk AMRT sendiri sudah listing sejak Januari 2009. Nah, sejak saat itu juga AMRT ini sudah rajin membagikan dividen hingga tahun 2023 di bulan Mei 2023 dengan yieldnya sekitar 0,88%. Nah, kalau kita lihat di samping saya, sejak tahun 2020 ketika masa Covid saja AMRT ini mampu membagikan dividen nih pada bulan Juni dan juga Desember, dengan Juni yieldnya sekitar 1,46% dan di Desember sekitar 2,66%. Yang menandakan bisnisnya ini cukup baik di kala ekonomi yang cukup dinamis ya. Dan untuk selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana sih prospek bisnis dari AMRT. Ya, jadi kalau bisa lihat di samping saya di sini adalah di mana PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT menyiapkan belanja modal atau capital expenditure atau CAPEX sebesar 4,4 triliun untuk tahun 2023. Jadi di mana CAPEX ini akan digunakan untuk pembukaan toko baru, kemudian juga perpanjangan sewa toko dan pembukaan gudang baru untuk AMRT. Nah, AMRT sendiri juga menargetkan nih dapat membuka sekitar 800 hingga 1000 gerai baru di tahun 2023. Selain itu juga AMRT berencana akan terus menambah gerai baru di Filipina dengan membuka antara 250 hingga 300 gerai baru. Hingga saat ini terdapat sekitar 1.464 gerai di Filipina dengan 3 cabang kantor di Filipina. Nah, demi memuluskan ekspansi ini, perseroan juga menggandeng pengusaha besar di Filipina. Nah, selain itu, untuk saat ini gerai Alfamart sendiri sudah hadir sampai ke Indonesia Timur nih, yaitu di NTT bahkan di Papua. Sehingga untuk tahun 2023 lebih dari 50% target pembukaan gerai adalah di luar Pulau Jawa. Nah, AMRT juga telah merealisasikan belanja modal atau capital expenditure atau CAPEX sekitar 860 miliar pada kuartal 1 2023 yang akan digunakan sejumlah hal yaitu antara lain seperti penambahan modal baru, kemudian ada perpanjangan sewa toko dan juga lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat nih pergerakan harga saham AMRT hingga saat ini. Ya, jadi kalau bisa dilihat di samping saya ini hingga perdagangan hari ini untuk harga saham AMRT sendiri masih berada di level uptrend ya atau dikenaikan secara major trend. Jadi kalau di garis yang biru ini kita lihat
Harga sahamnya ini terus naik sesuai dengan kinerja yang dilaporkan oleh AMRT sendiri. Nah, kira-kira untuk AMRT ini layak dikoleksi atau tidak? Ya, bisnis AMRT adalah bisnis retail yang cukup kuat dengan memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan berbelanja di Alfamart saat ini sudah bisa melalui online nih, sehingga memudahkan para konsumen untuk berbelanja. Dan selain itu peningkatan laba bersih AMRT yang berasal dari peningkatan pendapatan membuktikan bahwa bisnis AMRT ini mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Serta ekspansi bisnis yang dilakukan oleh AMRT untuk terus menopang kinerja perseroan cukup baik untuk prospek bisnis AMRT ke depan. Sehingga untuk investasi jangka panjang AMRT ini cukup menarik. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Fundit hari ini. Saya kembalikan ke Syafinas.